semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentu baik, bukan? Di video kali ini kita akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan dasar Pancasila. Nah, di video ini kita akan mengkhususkan membahas tentang proses perumusan dasar negara mulai dari sidang BPUPKI pertama, kedua, dan PPKI hingga terbentuknya Piagam Jakarta. Nah, untuk lebih lanjut, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Lalu yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang dasar negara? Dasar negara yaitu pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Lalu bagaimana proses perumusan dasar negara Pancasila? Dasar negara Pancasila dirumuskan dalam pidato sidang pertama BPUPKI. Yang merumuskan dasar negara Pancasila disebut dengan Panitia 9. Siapa tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara? Tokoh yang mengemukakan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Apakah kalian tahu usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin? Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negaranya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945. Rancangan dasar negara disampaikan oleh Muhammad Yamin secara lisan. Dalam pidatonya ada 5 poin dasar negara, yaitu peri kebangsaan, yang kedua yaitu peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Isi konsep dasar Muhammad Yamin secara tertulis yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana usulan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo? Usulan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyatakan dasar negara Indonesia merdeka ada 5, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat.
akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Lalu bagaimana usulan dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno? Usulan dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbunyi, yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua yaitu internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan dengan Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar negara. Bagaimana akhir persidangan BPUPKI yang pertama? Akhir persidangan BPUPKI yang pertama ditandai dengan dibentuknya panitia kecil yang bertugas untuk mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu terkait dengan Indonesia Merdeka, yang dinamakan dengan Sidang Cho Sang-in. Sidang Cho Sang-in ini mengadakan rapat dengan dihadiri oleh 38 panitia BPUPKI di kantor besar Jawa Hokukai, yang kemudian menghasilkan dan memecah anggota menjadi satu panitia kecil yang terdiri atas Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amaramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Panitia kecil ini kemudian dinamakan dengan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki asal-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 menyampaikan satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian disebut dengan Muqaddimah Undang-Undang dan oleh Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta. Muqaddimah tersebut dalam sidang BPUPKI yang kedua, yaitu tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 dibawa untuk didiskusikan. Kemudian tanggal 14 Juli tahun 1945 Muqaddimah disepakati oleh BPUPKI dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut. Lalu bagaimana isi dari alinea keempat Piagam Jakarta? Isi alinea keempat Piagam Jakarta yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta tersebut kemudian pada sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah pada sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama yaitu diberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta.
Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, sampai di sini apakah kalian paham mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Jika kalian belum paham, silahkan baca materi tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian resum pada buku catatan kalian dan diskusikan dengan teman kalian. Terima kasih dan selamat mengerjakan.